Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ita Rosita dengan NIM 2101161, kelas RA4 Manajemen semester 3 Universitas Primagraha. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya dapatkan selama mata kuliah Komunikasi Bisnis sebagai bahan UAS mata kuliah tersebut. Untuk materi-materi yang ingin saya sampaikan ada 6 materi. Yang pertama yaitu tentang komunikasi bisnis. Yang kedua, tentang komunikasi antar budaya. Materi ketiga tentang etika komunikasi melalui teknologi. Materi yang keempat tentang pusat bisnis dan surat bisnis. Materi yang kelima tentang proposal, dan materi yang terakhir tentang laporan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi bisnis. Terdapat 3 tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu memberikan informasi seputar dunia usaha dagang kepada pihak lain atau informing. Yang kedua, melakukan persuasi atau bujukan atau persuading. Dan yang terakhir yaitu melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya yaitu manfaat komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan pegawai. Yang kedua yaitu mengurangi komunikasi yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, mengatasi miskomunikasi. Yang keempat, mendorong produktivitas pegawai. Yang kelima, meningkatkan komunikasi antar departemen. Yang keenam, meningkatkan komunikasi dengan pegawai work from home. Yang ketujuh, mengurangi turnover pegawai. Yang kedelapan, mendukung upaya berbagi pengetahuan. Yang kesembilan, meningkatkan kepuasan dan retensi konsumen. Yang kesepuluh, membangun budaya bisnis yang lebih baik. Yang sebelas, sebagai upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Dan terakhir, meningkatkan keberhasilan bisnis perusahaan. Selanjutnya yaitu unsur komunikasi bisnis. Ada 6 unsur komunikasi bisnis. Yang pertama itu mempunyai tujuan. Yang kedua, adanya pertukaran. Yang ketiga, adanya gagasan, opini, informasi, dan instruksi. Yang keempat, memakai saluran personal atau impersonal. Yang kelima, memakai simbol atau sinyal. Dan yang terakhir, pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu contoh komunikasi bisnis. Ada 6 contoh komunikasi bisnis. Yang pertama, mengirimkan barang ke perusahaan lainnya. Kedua, membuat surat penawaran ke kolega. Ketiga, mengirim surat konfirmasi barang ke pelanggan. Keempat, membuat surat keberatan atau pengaduan ke pihak lain. Kelima, mengirim surat permintaan barang ke pihak lain. Dan yang terakhir, membuat dan mengirim surat penolakan dan penerimaan kerja. Materi selanjutnya yaitu komunikasi antar budaya. Apa sih komunikasi antar budaya itu? Komunikasi antar budaya merupakan proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, baik beda ras, etnik, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Komunikasi antar budaya terus berkembang, apalagi di saat manusia bisa bebas berkomunikasi karena adanya perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu alasan dan pentingnya mengapa mempelajari komunikasi antar budaya. Alasan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya ialah agar mampu menghadapi berbagai keberagaman yang ada, baik dalam lingkungan individu, kelompok, maupun masyarakat global. Mempelajari komunikasi antar budaya juga ditujukan untuk meminimalisir konflik atau kesalahpahaman. Selanjutnya itu hambatan komunikasi antar budaya. Ada beberapa hambatan. Yang pertama itu fisik, yang kedua budaya, yang ketiga persepsi, yang keempat motivasi, yang kelima pengalaman, yang keenam emosi, yang ketujuh bahasa, yang kedelapan persaingan, dan yang terakhir nonverbal. Materi selanjutnya yaitu etika komunikasi melalui teknologi. Pengertian etika sendiri yaitu ilmu yang mengatur tentang budi pekerti atau tata cara berperilaku, sedangkan teknologi informasi dan komunikasi adalah
Teknologi dalam pengolahan data, fakta, dan proses menjadi pernyataan yang dapat diterima dan diketahui oleh orang lain. Jika kita gabungkan, pengertian etika teknologi informasi dan komunikasi adalah ilmu tentang tata cara menggunakan teknologi dalam mengolah data supaya dapat diterima oleh orang lain. Etika termasuk ke dalam elemen komunikasi yang penting. Tanpa adanya penggunaan etika pada saat kita berkomunikasi, ini akan menjadikan masalah tersendiri. Begitu pula dalam komunikasi digital, perselisihan bisa saja timbul hanya karena seseorang melupakan etika di dalamnya. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa macam etika dalam komunikasi digital yang perlu diperhatikan. Yang pertama, selalu ingat, tulisan adalah perwakilan dari kita. Yang kedua, yang diajak berkomunikasi adalah seorang manusia. Yang ketiga, mengendalikan emosi. Yang keempat, menggunakan kesantunan. Yang kelima, menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Yang keenam, menghargai privasi orang lain. Dan yang terakhir, tidak memancing perselisihan. Selanjutnya yaitu manfaat teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama yaitu untuk mempermudah cara berkomunikasi. Yang kedua menghemat biaya produksi dan operasional. Yang ketiga monitoring perkembangan bisnis. Yang keempat manajemen data. Yang kelima sumber pengetahuan dan informasi. Dan yang keenam pendukung aktivitas bisnis yang tidak mengenal waktu. Materi selanjutnya yaitu pusat bisnis dan surat bisnis. Pusat bisnis. Menurut data dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat bisnis adalah tempat pusat usaha suatu organisasi atau perusahaan yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Selanjutnya yaitu surat bisnis. Surat bisnis merupakan surat yang digunakan oleh orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Tujuan surat bisnis. Surat bisnis adalah jenis surat yang digunakan atau dibuat yang bertujuan sebagai alat komunikasi tertulis untuk berbagai tujuan bisnis dan dunia kerja. Tujuan pembuatannya pun beragam, mulai dari undangan, kesepakatan, informasi, dan pernyataan. Bentuk-bentuk dari surat bisnis. Ada 5 bentuk surat bisnis. Yang pertama yaitu surat pemesanan. Yang kedua, surat konfirmasi. Yang ketiga, surat pengaduan dan perintah. Yang keempat, surat penagih dan peringatan. Yang terakhir, surat perjanjian jual beli. Selanjutnya yaitu bagian surat. Bisa kita lihat dari gambar di mana terdapat kepala surat, pembuka surat, yang dimana terdapat tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal surat, alamat tujuan surat, salam pembuka. Lalu ada isi surat, di mana ada paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, dan terakhir penutup surat. Ada salam penutup, penanda tangan surat, dan tembusan. Materi selanjutnya yaitu proposal. Proposal adalah sebuah agenda kerja terstruktur yang tertulis dengan susunan tertentu sebagai sebuah acuan ataupun ajuan untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Selanjutnya yaitu macam-macam proposal. Ada 4 macam proposal. Yang pertama yaitu proposal penelitian, yang kedua proposal kegiatan, yang ketiga proposal proyek, dan yang terakhir yaitu proposal bisnis. Selanjutnya yaitu fungsi proposal. Yang pertama dapat digunakan untuk pengajuan kerjasama bisnis kepada perusahaan sasaran. Yang kedua dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, misalnya pelatihan, seminar, perlombaan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah. Yang keempat dapat digunakan untuk pengajuan mendirikan suatu usaha. Dan yang terakhir dapat digunakan untuk pelelangan sebuah proyek atau barang. Selanjutnya yaitu struktur proposal. Struktur proposal secara umum terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, hingga isi proposal. Namun jika mengacu pada jenis proposal, tentu memiliki struktur masing-masing yang berbeda satu sama lain.
Seperti halnya dengan struktur proposal bisnis, di mana terdiri yang pertama itu judul bisnis, yang kedua latar belakang, yang ketiga deskripsi produk, yang keempat deskripsi bisnis, yang kelima proses produksi pemasaran, yang keenam manajemen usaha, yang ketujuh deskripsi finansial, dan terakhir yaitu penutup. Materi yang terakhir yaitu mengenai laporan. Pengertian laporan. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Laporan juga salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Sistematika laporan. Secara umum, sistematika penulisan laporan penelitian berisi yang pertama abstrak, yaitu berisi rangkuman singkat tentang isi laporan penelitian secara umum. Yang kedua, kata pengantar, yaitu berisi kalimat pembuka tentang tema laporan, ucapan syukur dan terima kasih penulis. Dan yang terakhir, terdapat daftar isi, yaitu berisi daftar judul bab dan subbab laporan. Selanjutnya yaitu penggolongan laporan bisnis. Penggolongan laporan bisnis dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, berdasarkan sifat, di mana dikelompokkan menjadi laporan informasi, analisis, dan proposal. Berdasarkan formalitas, dikelompokkan menjadi laporan formal atau laporan resmi dan laporan informal. Berdasarkan panjang, memo 1 halaman jelas pendek dan laporan 20 halaman jelas panjang. Sedangkan berdasarkan arah dikelompokkan menjadi laporan vertikal dan laporan horizontal serta laporan internal dan laporan eksternal. Berdasarkan waktu dikelompokkan menjadi laporan rutin, periodik, dan laporan satu sewaktu ad hoc. Berdasarkan fungsi dikelompokkan menjadi laporan pemasaran, laporan keuangan, laporan produksi, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan bentuk dikelompokkan menjadi formulir, surat, memo, dan manuskrip. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.